Shalom, salam sejahtera dalam kasih Tuhan Yesus Kristus. Kembali berjumpa dengan saya di dalam kajian Suara Kebenaran. Kali ini teman-teman, saya ingin memberikan komentar atas pernyataan dari seorang mualaf yang satu ini. Nanti kita lihat cuplikan videonya ya. Saya sudah pernah mengomentarin juga pernyataan beliau dalam video yang lain dan pernyataan yang berbeda. Kali ini berbeda lagi yang ingin saya berikan penjelasan kepada kita berkaitan dengan apa yang disampaikan oleh mualaf yang satu ini. Kita lihat dulu cuplikan video berikut ini. Kaum Yahudi tidak berhasil membunuhnya. Mereka tidak pula berhasil menyalibnya. Ada orang lain yang diserupakan wajahnya dengan Nabi Isa atau yang mereka anggap sebagai Yesus. Dialah Yudas Iskariot. Dialah Yehusa yang ditangkap tentara Yahudi yang membenci Nabi Isa. Kemudian mereka menyalib di tiang Golgota. Sahabat-sahabatku yang dirahmati Allah, pada tahun 324, tepatnya di sebuah kota di Nisea, ini adalah kota di bagian negara Turki yang sekarang sudah menjadi berubah namanya menjadi Istanbul. Pada tahun tersebut telah terjadi pertemuan para pendeta, dan mereka semua para pendeta bersepakat bahwa Nabi Isa atau yang mereka sebut dengan Yesus adalah anak Tuhan. Padahal semua itu tidak disebutkan di dalam kitab suci Injil. Tidak ada di dalam wahyu Allah. Dalam pertemuan para pendeta ini, mereka merubah kalimat-kalimat yang ada di dalam kitab suci sesuai dengan hawa nafsu mereka sendiri, sesuai dengan kemauan mereka sendiri. Mereka, kaum Yahudi ini, tidak berhasil membunuh Nabi Isa atau Yesus. Ya, teman-teman, dari apa yang disampaikan oleh mualaf yang satu ini, sebetulnya ada panjang ya, ada banyak poin yang disampaikan oleh beliau, tapi saya hanya mengomentarin sebagian saja. Dan ada 4 hal penting yang saya catat di sini berkaitan dengan apa yang disampaikan oleh mualaf yang satu ini, yang sudah kita nonton video tadi. Yang pertama itu dia membahas tentang yang disalib itu adalah Yudas Iskariot. Sebelum saya memberikan jawaban terhadap bagian ini, kita lihat dulu apa jawaban dari Ustadz mualaf yang satu ini. Kita lihat dulu videonya. Jadi murid kalau ketemu guru cium jidatnya. Ini yang dilakukan Yudas kepada Yesus Kristus, yang lalu ada timbul pemikiran bahwa Yudas disalib. Yudas disalib. Tidak, Yudas tidak disalib. Yudas bukan pengganti, ada seseorang lain. Aduh, entai kadang-kadang ya. Nah, ya kan? Tidak, yang disalib itu bukan Yudas Iskariot, bukan. Yang disalib itu orang lain. Nah, ini sama-sama mualaf ya. Yang satu mengatakan yang disalib Yudas Iskariot, yang satu ini mengatakan tidak, bukan Yudas Iskariot yang disalib, tapi orang lain yang diserupakan. Memang kalau kita lihat ya di kalangan mereka saja, bagian ini menjadi rancu. Mereka sendiri tidak jelas. Ada yang mengatakan bahwa yang disalib Yudas Iskariot, ada yang mengatakan bukan Yudas Iskariot, tapi orang lain lagi yang diserupakan. Rancu, mereka tidak punya pegangan yang tetap, yang sama, yang kuat. Berbeda pemahaman. Nah, di mereka aja udah berantem gitu loh. Apalagi kalau kita jelaskan menurut pandangan Alkitab, makin berantem lagi pasti ya. Apa yang dikatakan oleh Alkitab, saya sudah jelaskan pada video saya sebelumnya ya. Kenapa Yudas Iskariot itu tidak mungkin menggantikan Yesus mati? Karena kita tahu ya sejarahnya, ketika Yudas Iskariot menjual Yesus, kemudian Yudas mengetahui apa yang terjadi kepada Yesus, dia dianiaya, dipukul, dia dihantam dengan begitu luar biasa, mengalami gerahan yang begitu luar biasa, bahkan mau disalib. Yudas tahu, Yudas menyesal. Lalu kemudian dia datang kepada imam-imam di bait Allah dan dia melemparkan uang itu dan dia lari, pergi meninggalkan mereka. Lalu Alkitab mencatat
dia mati bunuh diri dengan cara gantung diri. Ya, jadi Yudas itu mati bunuh diri, gantung diri. Kalau dia sudah mati gantung diri, bagaimana mungkin dia menggantikan Yesus disalib? Dia mati bunuh diri, gantung diri kan? Itu keterangan Alkitab yang tidak bisa dibantah. Keterangan Alkitab yang tidak bisa dibantah. Karena itu fakta sejarah yang berbicara. Ya kan, bukan karangan manusia, tapi itu betul-betul fakta yang terjadi. Kemudian yang kedua yang disampaikan oleh mualaf yang satu ini adalah Yesus disalib di tiang Golgota. Ini kutipan-kutipan yang seringkali salah dari mereka ini yang sebetulnya membuat bumerang buat mereka. Ya kan, disalib di tiang Golgota. Ya, saya hanya ingin meluruskan bahwa tidak ada tiang Golgota, ada ya tiang salib yang terbuat dari kayu. Nah, Golgota itu apa? Golgota itu bukit tengkorak, tempat di mana orang-orang atau penjahat-penjahat dieksekusi mati dengan cara disalib. Makanya kalau kita lihat dalam proses penyaliban Yesus kan tidak hanya sendiri, ada 3. Ada 2 orang di kiri dan kanan. Jadi satu di kiri, satu di kanan. Penjahat yang menemani Yesus pada waktu disalib. Karena memang proses salib ini atau hukuman salib ini adalah hukuman paling terberat bagi orang Romawi. Penjahat yang sudah kelas kakap lah ya, dihitung sebagai kelas kakap. Nah, Yesus kan ditempatkan di tengah-tengah para penjahat. Karena dia dianggap berbuat jahat. Dituduh, difitnah. Padahal dia tidak pernah melakukan kejahatan. Tapi memang kalau dikonfirmasi berdasarkan Alkitab, ya memang Yesus harus mengalami kematian itu. Untuk menebus kita dari kesalahan, kita kan para penjahat. Yesus menggantikannya untuk menghukum Yesus sehingga kita bisa bebas dan mengalami keselamatan. Jadi Golgota itu bukan tiang. Ini kutipan yang salah ya. Ini saya luruskan supaya mualaf yang satu ini kapan-kapan tidak menyebut lagi tiang Golgota. Nanti jadi malu gitu. Kemudian yang ketiga, dia mengatakan bahwa para pendeta-pendeta itu melakukan sidang di Nicea, melakukan sidang untuk menjadikan Yesus sebagai Tuhan atau sebagai anak Allah. Dalam kutipan dia sebagai anak Allah yang disampaikan oleh mualaf itu. Nah, kita lihat sebetulnya sidang Nicea ini kapan sih? Dia bilang tahun 324. Saya pas dengar bingung. Lalu coba buka-buka buku lagi dan lihat benarkah apa itu adalah tahun 324. Ternyata sidangnya adalah tahun 325 ya. Kita udah tahu bersama ya. Tahun 325 di Nicea. Di sidang itu para pendeta katanya bersepakat bahwa Yesus adalah anak Allah. Jadi yang melakukan sidang itu bukan pendeta gitu. Nah, kita lihat dulu ya, kita baca tulisan ini. Pertama-tama, benarkah konsili Nicea diadakan untuk melantik Yesus sebagai Tuhan? Konsili Nicea adalah penegasan iman, bukan pembuatan ajaran baru. Jadi yang pertama, sidang konsili Nicea ini adalah berbicara tentang penegasan iman. Iman kepada Yesus Kristus sebagai Tuhan. Bukan pembuatan ajaran baru atau bukan menetapkan Yesus sebagai Tuhan. Melantik Yesus sebagai Tuhan. Seperti yang disampaikan oleh mualaf Irene. Melantik Yesus tahun 325 menjadi Tuhan. Yesus Tuhan gak perlu dilantik. Dia memang Tuhan. Buat apa dilantik? Gitu loh. Memang panitia dilantik. Jadi penegasan tentang iman, bukan pembuatan ajaran baru. Nah, pada waktu itu jadi ceritanya gini ya. Pada waktu itu ada seorang imam di Alexandria yang bernama Arius. Dia berkhotbah dan mengatakan ajaran sesat bahwa pernah ada waktu di mana anak Allah pernah tidak ada. Kemudian dari pernyataan itu dia mengatakan bahwa anak Allah itu diciptakan dan dia menolak keilahian Yesus. Jadi Arius ini punya pemahaman lagi, punya pengajaran sesat. Dia mengatakan bahwa Yesus itu hanya anak Allah yang diciptakan. Ya persislah seperti pemahaman dari teman-teman mualaf dan teman-teman muslim yang lainnya. Mengatakan bahwa Yesus itu adalah anak Allah yang diciptakan. Dia bukan Tuhan. Sama seperti Arius. Kemudian ajaran ini tidak bisa dianggap sepele karena dapat merusak kemurnian ajaran gereja yang rasuli
dengan pengajaran sesatnya ini, kemudian Arius disidang oleh Dewan Gereja lokal di Alexandria yang dihadiri oleh 100 uskup. Bukan pendeta ya, 100 uskup. Jadi bukan pendeta. Lalu 100 uskup ini dalam sidangnya menurunkan Arius dari jabatan keimamannya. Nah, jadi sekali lagi bukan para pendeta. Jabatan pendeta atau istilah pendeta itu baru muncul setelah itu. Bukan di zaman tahun 325 gitu loh. Nah, jadi yang mengsidangkan mereka atau yang melakukan sidang di Nicea tahun 325 itu adalah uskup. Ya kan, bapak-bapak gereja kita Katolik yang percaya bahwa Yesus adalah Tuhan, beriman kepada Yesus yang adalah Tuhan dan menetapkan iman kepada Yesus. Bukan menetapkan Yesus sebagai Tuhan, tapi menetapkan iman kepada Yesus yang adalah Tuhan. Jadi mereka mulai bikin garis nih, garis lurus bahwa mengakui bahwa Yesus itu adalah Tuhan dan menetapkan kami beriman kepada Yesus. Itu dalam pengakuan iman rasuli. Dalam pengakuan iman rasuli itu. Nah, lalu kemudian menetapkan konsep tentang Tritunggal. Ya, konsep Tritunggal. Konsep ya, ajaran Tritunggal yang mengajarkan Allah Bapa, Allah Putra, dan Allah Roh Kudus. Nanti ada lagi yang bertanya begini, di mana Pak di Alkitab ditulis Tritunggal? Memang kata Tritunggal tidak ditemukan di dalam Alkitab. Tidak ditemukan. Tidak ada kata Tritunggal yang ditemukan di dalam Alkitab. Tapi konsepnya, ajarannya, itu ada di dalam Alkitab. Ajaran tentang Allah Bapa, Allah Putra, dan Allah Roh Kudus. Begitu. Konsep sama seperti Muslim menganut konsep ehad, ahad ya. Jadi ini adalah konsep, bukan apa yang ditulis di dalam Alkitab. Nanti bilang menambah-nambah. Jadi konsep itu menetapkan tentang Tritunggal itu sendiri. Dan kita mengakuinya, kita meyakininya bahwa Tritunggal itu ada. Allah Bapa, Allah Anak, dan Allah Roh Kudus. Nah, yang terakhir yang disampaikan oleh mu'alaf yang satu ini adalah kaum Yahudi tidak berhasil membunuh Nabi Isa. Kalau itu mah sudah cerita lama gitu. Ya pasti mereka akan tetap selalu menggaungkan bahwa Nabi Isa itu tidak mati, tidak digantung di salib, begitu ya. Tidak digantung di salib di Bukit Golgota, bukan digantung di salib Golgota, tiang Golgota, bukan ya. Tapi digantung di tiang salib berbentuk kayu, dari kayu berbentuk palang di Bukit Golgota. Ya mereka kan selalu bilang bahwa ya yang mati itu bukan Yesus. Itu sudah cerita lama lah. Nggak akan pernah berhenti mereka menggaungkan ini. Tapi faktanya benar nggak? Tidak benar. Apa yang mereka sampaikan tidak benar. Karena Alkitab itu adalah fakta sejarah yang tidak bisa dibantah. Itu. Alkitab adalah fakta sejarah. Kalau ada kitab setelah Alkitab memberikan konfirmasi yang berbeda, itu tidak bisa dipegang. Iya, tidak bisa dipegang karena Alkitab ini muncul jauh-jauh sebelum Al-Quran itu ada. Jadi ya bagaimana mungkin dia bisa menilai Alkitab itu, ya kan? Dan Alkitab itu punya pegangan hukum sendiri, ya Alkitab, sejarah kebenaran sendiri yang tidak bisa tidak bisa dibantah lagi. Nah, demikianlah apa yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan teman-teman semua bisa mengerti dan memahaminya. Dan jangan lupa share, jangan lupa like, subscribe, komen, dan share video ini sebanyak-banyaknya. Dan kita akan jumpa kembali pada video berikutnya. God bless you.